Prestasi Anies yang katanya tinggi itu memang terbukti sih menurut saya. Titik banjir bukannya berkurang, malah meninggi. Angka kemiskinan bukannya berkurang, malah naik makin tinggi. Itu seperti 20 tahun lalu angka kemiskinannya. Kemudian angka putus sekolah DKI juga naik menjadi tertinggi se-Indonesia. Belum lagi polusi udara DKI juga naik tertinggi di dunia. Kurang tinggi apa lagi coba? Ini berdasarkan data BPS loh ya. Angka putus sekolah naik, tingkat kemiskinan naik, anak-anak yang stunting dan juga gizi buruk juga naik. Luar biasa ya. Jadi dulu bilang Anies mau membangun manusianya itu manusia yang mana? Masa manusia kardus yang dibangun? Capek juga ya saya dengar pembohongan dan juga pembodohan terus-menerus dari Anies nih. Aduh, capek saya. Gini kok mau nyapres. Sri Mulyani musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Apapun yang kita bicarakan tentang Pak Anies Baswedan akan sia-sia saja. Mungkin kita berniat mengungkap segala kebobrokan dalam kepemimpinannya, tapi itu semua akan sia-sia saja. Semua juga tahu, bahkan anak kecil pun bisa membacanya bahwa ada banyak sekali terjadi penyimpangan APBD. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ya. Bahkan boleh dikatakan dugaan korupsi di dalamnya. Dana Formula E 560 miliar. Kemudian ada indikasi korupsi lahan 152 miliar. Kelebihan bayar Transjakarta 415 miliar. Kemudian kelebihan bayar damkar 6,5 M. Kemudian jalur pesepeda kemarin 28 M. Dan lagi pemanfaatan dana COVID yang belum jelas. Itu nilainya berapa? 5 triliun. Ya, hal seperti ini harus diungkap oleh KPK, ditelisik lebih dalam. Jangan hanya Anies memposisikan diri sebagai sinterklas, bebas dari sentuhan hukum. Ini bahaya. Ini kan bukan uangnya mbahnya Anies atau leluhurnya Anies atau nenek moyangnya Anies. Ini uang rakyat Jakarta. Kalau kita mau berusaha untuk mengungkap segala kebobrokannya, segala dugaan penyimpangan dana APBD dalam masa jabatannya, dalam kinerjanya, segala dugaan korupsi dalam program-program kerjanya, semua itu sia-sia saja. Kenapa? Karena dia punya saudara di KPK. Dia punya saudara semarga di KPK. Mereka akan saling melindungi, saling membenarkan, sehingga di publik mereka terlihat suci. Suci dalam lumpur dosa, begitu istilah saya. Ya, jadi saya malas bicarakan soal Anies Baswedan. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau. Bagi semut berhubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunannya. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat oleh publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran. Rakyat tidak boleh meributkan anggaran. Anies tidak mau ada transparansi anggaran. Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu. Apa coba tujuannya? Uang itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta
pernah diberi penghargaan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pimpinan tanpa celah. Saya membayangkan, pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran yang ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal tersebut. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan itu, ntar maka butuai. Jadi jangan salah paham, Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan, nanti kalau sudah jadi baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik. Ya bisa saja kan? Jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem nahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih menjadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada bulan April 2017 lalu. Soal overbudgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies, ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan kepada KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani pada bulan Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau TDK. Setelah ditelusuri 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Entah Anies waktu itu yang tidak berkemampuan untuk teliti atau ada pesan Anies di situ, ya kita belum tahu. Ini urusan KPK, namun dari kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa Anies memang tidak punya kompetensi di bidang anggaran. Salah hitung ke sampai puluhan triliun. No wonder kan sekarang proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta jadi amburadul. Anies sama sekali tidak mengurusi anggaran dari awal. Ketika sudah diinput terekspos oleh media, baru deh ribut sendiri, kayak hanya dia yang kerja dan menyalahkan semua pihak. Bahkan sampai kepala Bappedanya mundur. Males banget kali ya disalah-salahin. Saya sudah membayangkan gimana nanti ketika Anies membicarakan anggaran ini bersama Mendagri dan Menkeu. Pastinya di ruangan tertutup sih. Kasian, ntar makin ketahuan hanya bisa merangkai kata-kata manis, tapi isinya kopong. Terus nanti kalau ada kesalahan yang tidak bisa dijawab oleh Anies, dia akan berkelit dan ngeles, serta menyalahkan anak buahnya atau sistemnya lagi. Yang pasti Sri Mulyani yang sudah pernah berurusan dengan Anies Baswedan sudah tahu modusnya itu. Tentu sekelas Sri Mulyani tidak perlu mikir banyak untuk bikin Anies tidak berkutik. Ya kita tunggu saja, demikianlah kira-kira.